sebagai generasi penerus saat ini, mari kita mencoba untuk mengisi kemerdekaan ini dengan segala tindakan-tindakan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Juga dalam bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan, kita diajak untuk setia mengikuti kehendak Allah dan juga senantiasa memberikan hormat kepada para pemimpin. Maka saudara-saudari yang terkasih, selayaknya para pemegang pemerintahan senantiasa berusaha untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan rasa aman bagi warga bangsanya. Sabda Tuhan hari ini mempertegas pentingnya membangun watak yang baik sebagai warga bangsa seperti Yesus yang mau taat sebagai warga negara pada zaman itu. Kita hening sejenak menyadari segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Bersama marilah kita ungkapkan sikap tobat kita. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kata. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Allah Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
yang kami tempati. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya peperangan dan bencana alam. Kami bersyukur atas segala rahmat yang telah Kau berikan kepada saudari Susana Leni Martina yang telah Kau sembuhkan dari penyakit. Semoga kesehatannya di alam sungguh menunjukkan bahwa Engkau Maha Kuasa, dan semoga saudari kami ini semakin dekat kepadamu. Kami juga bersyukur bersama keluarga Bapak Markus Miaso atas pekerjaan yang telah didapatkan oleh anaknya. Semoga melalui pekerjaan saudara kami ini semakin menunjukkan belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang adil adalah yang terakhir. Seperti para penguasa, demikian pula para pegawai. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemunculan seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesama, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkaan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain,
surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uangmu pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar."
Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Melalui bacaan pertama kita diingatkan bahwa setiap orang yang duduk di dalam pemerintahan harus memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Dan melalui bacaan kedua, Petrus menjelaskan kepada kita sebagai masyarakat bahwa setiap masyarakat harus tunduk dan patuh kepada lembaga-lembaga yang ada di dalamnya dan harus saling mencintai. Setiap orang yang merdeka harus menuju kemerdekaannya itu, dan kemerdekaan yang ada dalam diri kita adalah kemerdekaan dari dosa. Dan Petrus mengingatkan kepada semua orang bahwa janganlah menggunakan kemerdekaan itu untuk hal-hal yang tidak benar. Maka setiap orang yang merdeka harus berjalan pada kebenaran itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, hal ini juga senada dan selaras dengan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para orang-orang Farisi dan pengikut Herodes yang biasa disebut dengan Herodian. Ketika mereka bertanya kepada Yesus, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Jawaban Yesus, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kami berikan kepada Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di sini kita diajak untuk senantiasa setia kepada Allah, dan tentu saja setiap orang yang menaruh kepercayaannya kepada Allah akan membawa setiap orang kepada kebenaran. Taat kepada pemerintahan dalam kehidupan kita, tentu saja melaksanakan tata kelola hidup kita dengan hukum yang ada, dan tentu saja hukum tidak membawa kita pada kesesatan, semestinya seperti itu, tetapi hukum semestinya menjadikan manusia lebih manusiawi. Dan hukum Allah yang ada dalam diri kita sebagai orang Katolik adalah hukum cinta kasih. Maka dimanapun kita berada, hendaklah kita saling mengabdi, sebagaimana tadi dalam referen Mazmur pada hari ini, karena kita semua itu dipanggil pada kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mengabdi satu sama lain dalam cinta kasih berarti meninggalkan satu sikap kesombongan dan ketidakpastian, dan sebagai warga negara mari kita tetap menunjukkan persatuan kita yang kokoh dan memperjuangkan kehidupan bersama untuk saling mencintai, agar setiap orang semakin merasakan kemerdekaan itu. 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jika usia itu disematkan
dalam diri manusia, maka tentu saja Indonesia sudah dikatakan sebagai negara yang memasuki masa pensiun, memasuki masa tua, kalau itu disemakan dengan usia manusia. Tetapi usia negara bukanlah usia manusia. Tentu saja kita juga dapat mengatakan bahwa 80 tahun adalah usia yang masih remaja, yang juga membutuhkan kebijakan-kebijakan yang baik, sehingga setiap orang dapat membawa dirinya, juga membawa pemerintahannya, membawa rakyatnya pada kesejahteraan bersama. Itulah tujuan setiap bangsa yang merdeka, untuk membawa setiap orang kepada kesejahteraan bersama. Dan kesejahteraan bersama tentu saja itu didasarkan pada setiap orang, baik rakyat maupun pemerintahnya, itu tunduk kepada hukum ilahi. Karena hukum ilahi tidak akan pernah menyengsarakan manusia. Setiap orang yang mungkin bekerja sesuai dengan kehendak Allah akan membawa rakyatnya, akan membawa umatnya pada keselamatan. Semoga saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai generasi penerus di bumi pertiwi ini, di tanah air ini, sungguh mampu dan mau mengisi kemerdekaan ini pada hal-hal yang benar dalam kehidupan kita. Semoga persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan adil dan makmur dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, karena semua instansi memperjuangkan hak-hak dari setiap orang, juga memenuhi kewajibannya masing-masing. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu menyadarkan kita bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita mempunyai kewajiban yang harus kita penuhi bagi negara ini, dan juga kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Katolik harus kita penuhi. Apa kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara? Apa kewajiban-kewajiban kita sebagai warga gereja Katolik? Tentu hal ini masih bisa kita jabarkan, masih kita terangkan dengan baik. Namun saya mengajak kepada Anda supaya kita tetap sadar bahwa kita sebagai orang Katolik mempunyai slogan 100% Indonesia, 100% Katolik. Itulah yang kita hayati sebagai warga negara Indonesia yang merayakan 80 tahun kemerdekaan ini. Semoga kemerdekaan kita sungguh membawa kita pada jalan yang benar, yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Tuhan memberkati kita ini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita susah dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di
di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemerdekaan dan tanah air yang berlimpah rahmat diberikan kepada kita oleh Allah Bapa yang Maha Baik. Karena Ia begitu menyayangi kita, maka marilah kita meluhurkan namanya dan memanjatkan doa-doa kita kepada-Nya. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Tuntunlah kami agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan selalu memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Tuhan pemersatu umat manusia, Engkau telah menghimpun kami sebagai satu kawanan umat-Mu dan membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Berkatilah kami untuk selalu menumbuh persatuan dan kerukunan, baik di dalam keluarga maupun seluruh bangsa kami. Marilah kita mohon. Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan. Engkau menerangi hati manusia dengan kebenaran dan membebaskan kami dari jerat dosa dan kejahatan. Teguhkanlah kami untuk selalu mendukung usaha melawan rakyat dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Marilah kita mohon. Tuhan sumber kedamaian dan kesejahteraan, Engkau telah berkenan membebaskan umat-Mu dari perbudakan dan penindasan. Ajarilah kami untuk tetap berani memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi setiap orang, khususnya orang-orang yang masih mengalami ketidakadilan di sekitar kami. Marilah kita mohon. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada nusa dan bangsa kami. Kami mohon lindungilah tanah air kami, agar tetap bebas merdeka dan aman sentosa, sehingga seluruh rakyat dengan tenang dan bebas mengabdi Engkau dan sesama, dengan mengatakan Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang berkasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai kurban syukur atas kemerdekaan yang telah Tuhan kepada bangsa kami ini dengan mengatakan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamaku. Marilah mengharapkan hati kepada Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau membebaskan umat pilihan dari penindasan dan penjajahan untuk hidup merdeka di tanah yang Engkau janjikan. Engkau mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa yang kudus. Oleh kesaksian banyak orang yang berkehendak baik, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau membimbing kami untuk membela persatuan dan kebebasan, untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan damai, untuk membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan iman dan pengabdian kepadamu. Maka dengan gembira bersama paduan suara para malaikat, kami memuliakan Engkau dengan berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi."
Demikian pula sudah berjamah dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian perjanjian yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cita kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan uskup kami Vincentius Tiawan Triatmojo serta semua rohani. Ingatlah akan hamba-Hamba-Mu Ibu Francisca Triase dan Simbah Maria Suri yang telah terpanggil dari dunia ini ke akhirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah pulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala puji dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas ketuntungannya rahmat kita dan menurut jalan ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada
segala yang ada. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu telah bersabda kepada para rasul, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perkara iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak. Engkau yang juga Raja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dialah anak domba Allah, dialah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang dan berjamaah anak domba. Tuhan tidak pernah sempurna pada saya, tapi salah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin.
Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami dalam setiap langkah hidup kami, dan semoga kami berani mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang benar. Semoga Engkau senantiasa menuntun kami dalam setiap langkah perjuangan hidup kami, dan jadikanlah kami membawa damai dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kami menyampaikan beberapa warta gereja, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada Romo Yusuf, segera petugas liturgi, para seksi yang bertugas, kelompok, dan kepada seluruh umat atas berjalannya misa kudus pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kemudian untuk warta gereja, hari Minggu 24 Agustus 2025 ada ibadah sabda jam 8 pagi dengan petugas liturgi dari kelompok Ignatius Loyola untuk dipersiapkan dari Ring Santo Paulus, kemudian persiapan gereja dan pula dari kelompok Antonius dan kelompok Andreas. Kemudian dilanjut jam 1 siang ada sosialisasi BKSN di aula gereja. Jadi yang dimohon untuk kehadirannya yang pertama untuk seksi pewartaan, kemudian para pengurus kelompok, kemudian pengurus krim, pengurus LNK dan juga pengurus BK bisa menghadiri acara sosialisasi BKSN. Demikian kelompok Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam kesempatan ini secara pribadi saya mengucapkan terima kasih atas sumbangan dari umat Setasi Ringin Harjo ini untuk kelanjutan proses pengadaan hal-hal inventaris untuk pastoran. Kemarin telah diberikan dari prestasi kepada saya. Semoga niat baik dan kebaikan Bapak Ibu yang telah dikumpulkan bersama-sama itu sungguh menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi keluarga, dan semoga segala usaha dan rezeki Anda semakin lancar. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat untuk kita semua dan selamat menikmati dan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini. Adakah diadakan lomba-lomba? Ada yang selamat berlomba. Siapapun pemenangnya, semoga mendapatkan hadiah semuanya. Tadi dalam pembukaan ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kurang semangat ya. Nanti mudah-mudahan di lagu berikutnya 17 Agustus kita punya semangat merdeka yang sama sehingga suaranya itu menggema sampai istana kepresidenan. Mari kita berdiri, Bapak Ibu, mohon berkat Tuhan dalamnya. Tuhan bersamaku. Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara-saudari sekalian dan memberkati bangsa Indonesia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh